Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Kinanti yang cantik, yang terpaksa kehilangan masa remaja karena harus bekerja membantu ekonomi orang tuanya. Baik sebelum maupun sesudah menikah, ternyata Kinanti harus menjadi tulang punggung keluarga dan mengalami KDRT sepanjang hidupnya. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan menjadi anak sulung dari 4 bersaudara. Kinanti harus ikut bertanggung jawab mengurus adik-adiknya, mengalah untuk nggak sekolah, karena 3 adiknya harus diutamakan. Kinanti juga harus kerja membantu orang tuanya berjualan makanan di sebuah sekolah dasar di sebelah kampungnya. Kadang-kadang dia juga kerja jadi BHL, buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit di sebelah desanya. Begitulah rutinitas Kinanti di usianya yang masih 13 tahun. Nggak ada masa remaja yang indah buat Kinanti. Suatu hari, seorang tetangga mendatangi rumah Kinanti dan ngobrol sama mamanya. Ternyata anak gadisnya yang kerja di kota sedang mencari orang untuk jadi PRT, pekerja rumah tangga di Medan. Mamanya menawarkan sama Kinanti, kalau mau Kinanti boleh mencoba. Besok lusa berangkat ke Medan, ikut dengan anaknya si tetangga tersebut. Kinanti menjawab dengan anggukan kepala saja. Bagi Kinanti, apapun yang harus dia kerjakan, kalau itu bikin hati mamanya senang, dia akan lakukan. Toh dia juga udah gak sekolah. Hari-harinya adalah kerja untuk membantu orang tuanya. Eva adalah anak tetangganya yang akhirnya membawa Kinanti bekerja menjadi PRT di kota Medan. Pekerjaan Kinanti adalah mencuci, menyetrika pakaian, nyapu, dan ngepel lantai, bersih-bersih lah. Semua bisa dikerjakan dengan baik oleh Kinanti, karena itu juga pekerjaannya di rumah. Hanya saja, rumah majikannya ini bertingkat, ada 3 lantai. Dan rumah seluas itu, 3 lantai itu, harus Kinanti sendirian yang membersihkannya setiap hari. Ketika itu, gajinya Kinanti 15.000 sebulan. Tahun kapan lah ini ya, 15.000 sebulan. Sekarang jajan anakku aja sebulan ratusan ribu. Aduh, nggak ada informasi ini tahun berapa soalnya peristiwanya. Setiap pagi, Kinanti mendapat jatah sarapan 1 biji pisang goreng dan sekepel pulut. Nah, itu sarapannya. Kinanti hanya bertahan 6 bulan saja di rumah majikannya yang pertama ini. Nggak betah dia. Setelah itu, Kinanti sempat pindah beberapa kali, pindah beberapa majikan, hingga dia mendapat majikan baru dan mendapat upah lebih besar dari sebelumnya. Setiap 3 bulan sekali dia bisa pulang untuk ngirim uang gajinya kepada ibunya di kampung. Ketika bekerja di sini, Kinanti berkenalan dengan seorang pemuda yang tinggal nggak jauh dari rumah majikannya. Kinanti sering bertemu dengan pemuda itu walaupun sembunyi-sembunyi dari nyonya majikannya. Sebab nyonya majikan akan marah besar pada Kinanti kalau ketahuan dia keluar rumah, apalagi sampai dengar Kinanti pacaran. Karena aturannya begitu, sebelum menerima Kinanti, aturannya adalah Kinanti nggak boleh keluar rumah meskipun kerjaannya udah selesai, nggak boleh pacaran. Itu aturannya dan disepakati oleh Kinanti. Tapi pertemuan Kinanti dengan pemuda itu terus berlanjut, Mak, secara sembunyi-sembunyi.
Kinanti, gadis kampung 13 tahun yang belum pernah pacaran, belum pernah kenal dekat sama laki-laki, jatuh cinta dengan pemuda tersebut. Nggak tahu dia bahayanya. Hingga suatu hari, seorang bapak yang bekerja sebagai satpam di rumah majikan Kinanti memberi nasihat. Bapak satpam itu mengingatkan Kinanti agar jangan mudah percaya pada mulut laki-laki, pada rayuan laki-laki yang baru dikenalnya. Bapak satpam itu ternyata tahu kalau Kinanti pacaran dengan pemuda tetangga rumah majikannya. Bapak itu mengingatkan, jangan bikin malu keluarga di kampungmu. Sebaik-baiknya pemuda di kota, nak, masih jauh lebih baik pemuda nakal di kampungmu. Itulah perbandingannya. Jadi, hati-hati, jangan mudah percaya dengan mulut manis laki-laki di kota ini. Pandai-pandailah menjaga dirimu, nak, di perantauan ini. Begitu nasihat baik dari si bapak satpam pada Kinanti. Dia khawatir terjadi hal buruk pada Kinanti. Dia memberi nasihat seperti pada anak perempuannya sendiri. Kinanti nggak menjawab, dia cuma tertunduk. Dan dia nggak ngerti apa maksudnya. Anak-anak gadis kecil masih bawa kencur, baru jatuh cinta, ya kan? Kinanti hanya merasa bahwa Pak Satpam sepertinya kurang suka dia dekat dengan pemuda yang sering ditemuinya itu. Tapi kenapa? Pemuda itu kan baik sama Kinanti, nggak jahat kok, menurut perasaan Kinanti. Seperti biasa, setiap sore menjelang malam, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai PRT, Kinanti keluar rumah tanpa sepengetahuan majikannya. Dia duduk di sebuah tempat di mana dia selalu bertemu dengan pemuda pujaan hatinya. Biasanya, hanya dalam hitungan menit, pemuda itu sudah datang menemui Kinanti. Tapi kali ini, Kinanti sudah menunggu berjam-jam hingga hampir tengah malam. Pemuda itu tak kunjung datang. Kinanti mulai gelisah. Hatinya penuh tanya, kenapa pemuda pujaan hatinya nggak kunjung datang? Kinanti teringat nasihat Bapak Satpam. Apakah ini maksudnya? Jangan mudah percaya dengan mulut manis laki-laki. Tapi hati Kinanti belum bisa menerimanya. Nggak mungkin, bisik hati Kinanti. Sudah sebulan, Kinanti selalu duduk sendirian menanti kekasihnya. Tapi kekasihnya itu, kekasih yang ia rindukan, tak pernah datang lagi. Kinanti benar-benar kecewa. Tapi dia juga nggak tahu harus kemana mencarinya. Dia nggak kenal wilayah kota Medan itu. Akhirnya, Kinanti benar-benar nggak pernah ketemu lagi dengan pemuda pujaan hatinya. Pemuda itu hilang bagai ditelan bumi. Rasa kecewa dan sakit hati hanya ia simpan di relung hatinya yang paling dalam. Kinanti baru menyadari bahwa benar apa yang dikatakan Pak Satpam. Ia hanyalah gadis kampung, hanya PRT yang gampang terbuai dengan kata-kata manis seorang pemuda kota. Dibuai kata-kata cinta dan sayang hingga Kinanti rela menyerahkan kegadisannya. Dan setelah itu terjadi, pemuda pujaannya hilang. Begitulah episode pertama kisah cinta Kinanti yang begitu mudah dirayu dengan cinta, lalu ditinggalkan kekasihnya hilang begitu saja tanpa kata perpisahan. Kinanti kembali berkenalan dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai satpam. Sebut saja namanya Yaman. Tapi laki-laki ini sudah memiliki keluarga, punya istri dan 4 anak. Si Yaman menunjukkan perhatian dan sayang pada Kinanti. Kinanti gadis desa yang lugu itu. Yaman bahkan pernah membawa Kinanti ke rumah kerabatnya, memperkenalkan Kinanti sebagai calon istrinya.
Yaman berjanji akan menceraikan istrinya jika Kinanti mau menerima Yaman dan 4 orang anaknya. Kinanti, gadis kecil yang lugu, belum cukup dewasa, apalagi pengalaman bergaul dengan laki-laki. Dia bersedia menerima Yaman menjadi suaminya. Dia minta Yaman menyampaikan permintaan tersebut kepada orang tuanya di kampung. Maka berangkatlah mereka berdua ke kampung untuk mengutarakan maksud hatinya kepada mamanya Kinanti. Ternyata kan mamanya Kinanti nggak mau merestui. Bagus. Beliau tidak menyetujui Yaman menjadikan Kinanti sebagai istrinya. Menurut Mama Kinanti, orang tua manapun pasti nggak akan merestui hubungan mereka. Si Mama kemudian menasehati Yaman, kalaupun kau sudah nggak suka sama istrimu, pikirkan nasib 4 anakmu. Mama lalu meminta Yaman untuk tidak mengganggu Kinanti lagi. Percakapan antara Mama Kinanti dan Yaman berakhir dengan anggukan kepala si Yaman yang terlihat lemas dan minta izin untuk kembali pulang. Gagal si Yaman. Itulah episode kedua perjalanan cinta Kinanti yang berakhir dengan perpisahan karena tidak mendapat restu dari orang tuanya. Kinanti masih terus bekerja sebagai PRT. Kinanti sedih, dia tak dapat berbuat apa-apa. Kinanti tidak menyadari, bahwa sesungguhnya dia terbebas dari jebakan rumah tangga menjadi istri kedua dengan segala persoalan dan deritanya. Ya kan, Mak? Episode perjalanan cinta Kinanti memasuki babak selanjutnya. Karena tak kunjung menikah, orang tuanya mulai gelisah. Padahal umur Kinanti baru 18 tahun. Sibuk kali mamanya, khawatir Kinanti disebut gadis tua. Akhirnya orang tuanya menjodohkan Kinanti dengan Yasir, seorang pemuda desa yang kemudian menjadi suaminya. Kehidupan rumah tangga Kinanti dengan Yasir tidak bahagia, tidak seperti yang dibayangkan orang tuanya. Yasir adalah laki-laki desa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, suka main judi dan pemabuk. Dan ternyata Yasir tidak sepenuhnya menerima Kinanti. Karena dia tahu masa lalu Kinanti. Dia tahu kegadisan Kinanti sudah direnggut laki-laki lain. Bagi seorang laki-laki, betapa rendahnya perempuan dengan status tidak gadis lagi. Sejak menikah, lalu lahir anak pertama, lahir anak kedua, hingga anak kelima, yang dilalui oleh Kinanti penuh dengan kekerasan demi kekerasan, terutama kekerasan psikologis. Kata-kata kasar, pedas, dan penghinaan sering keluar dari mulut suaminya. Suami istri itu ada talaknya, ngerti? Begitu kalimat yang selalu diulang Yasir suaminya. Kinanti merasa hatinya tergores dan sakit dengan kata-kata itu. Jelas, itu pernyataan yang menunjukkan Yasir tidak sepenuhnya menerima Kinanti sebagai istrinya. Karena masa lalunya itu, kebiasaan Yasir yang suka bermain judi dan pemabuk juga sering menjadi pemicu pertengkaran dan KDRT. Namun Kinanti memilih bertahan. Itulah juga perempuan ini ditahankan. Aduh. Emaknya yang diam-diam memperhatikan, akhirnya mengetahui apa yang dialami Kinanti, anaknya. Sebagai ibu, hatinya pilu. Emaknya mengatakan, "Nak, kalau dirimu gak kuat lagi menghadapi suamimu, ambillah keputusan. Jangan membiarkan dirimu terus-menerus menjadi korban. Ambillah keputusan." Kinanti menangis memeluk emaknya. Hatinya sedih sekali. Tapi Kinanti memang sudah memutuskan. Biarlah dia tanggung deritanya, asalkan anak-anaknya tidak menjadi korban hancurnya rumah tangga mereka. Kelak,
Jika ia dapat bersandar pada anak-anaknya dan suaminya tak kunjung berubah juga, Kinanti memilih berpisah, siap membuka episode baru dalam lembaran hidupnya. Bagaimana menurut Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.